Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anfan Jaya dengan NIM F1G118009, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Salwaleo. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas final saya untuk mata kuliah data mining. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Data mining adalah suatu proses ekstraksi atau penggalian data dan informasi yang besar yang belum diketahui sebelumnya, namun dapat dipahami dan berguna dari database yang besar serta digunakan untuk membuat suatu keputusan bisnis yang sangat penting. Data mining menggambarkan sebuah pengumpulan teknik-teknik dengan tujuan untuk menemukan pola-pola yang tidak diketahui pada data yang telah dikumpulkan. Istilah dalam data mining. Yang pertama yaitu knowledge presentation, di mana gambaran teknik visualisasi dan pengetahuan digunakan untuk memberikan pengetahuan yang telah ditambang kepada user. Kemudian ada data selection, di mana data yang relevan dengan tugas analisis dikembangkan ke dalam database. Kemudian ada data transformation, di mana data berubah atau bersatu menjadi bentuk yang tepat untuk menambang dengan ringkasan performa atau operasi. Kemudian tujuan data mining. Yang pertama explanatory, di mana explanatory ini untuk menjelaskan beberapa kondisi penelitian seperti mengapa penjualan truk pickup meningkat di Colorado. Kemudian ada confirmatory, di mana confirmatory ini untuk mempertegas hipotesis seperti halnya 2 kali pendapatan keluarga lebih suka dipakai untuk membeli peralatan keluarga dibandingkan dengan 1 kali pendapatan keluarga. Kemudian ada exploratory, menganalisis data untuk hubungan yang baru yang tidak diharapkan seperti halnya pola apa yang cocok untuk kasus penggelapan kartu kredit. Kemudian metode dalam data mining. Metode dalam data mining dibagi menjadi 5. Yang pertama estimasi, forecasting, klasifikasi, asosiasi, dan clustering. Yang pertama estimasi. Estimasi untuk menerka sebuah nilai yang belum diketahui. Misal, menerka penghasilan seorang ketika informasi mengenai orang tersebut diketahui. Metode yang digunakan antara lain point estimation dan confidence interval estimation, simple linear regression dan correlation dan multiple regression. Kemudian dalam metode klasifikasi. Metode klasifikasi merupakan proses penemuan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Metode yang digunakan antara lain neural network, decision tree, K-nearest network, dan naive Bayes. Kemudian ada metode asosiasi. Dinamakan juga analisis keranjang pasar, di mana fungsi ini mengidentifikasi item-item produk yang kemungkinan dibeli konsumen bersamaan dengan produk lain. Metode atau algoritma dalam fungsi ini adalah a priori, generalized sequential pattern, effect growth, dan Grey algorithm. Kemudian ada forecasting, di mana forecasting ini untuk memperkirakan nilai masa mendatang, misal memprediksi stok barang atau 1 tahun ke depan. Fungsi ini mencakup metode neural network, decision tree, dan K-nearest network. Kemudian ada metode clustering. Clustering merupakan suatu metode untuk mencari dan mengelompokkan data yang memiliki kemiripan karakteristik
similarity antara satu dengan data yang lain. Clustering merupakan salah satu metode data mining yang bersifat tanpa arahan atau unsupervised. Dan di tugas akhir saya untuk mata kuliah data mining ini mengambil metode clustering. Di mana sebentar saya akan menunjukkan perhitungan manual menggunakan Excel dan menggunakan bantuan aplikasi RapidMiner. Oke, lanjut. Algoritma Kamens. Menurut Hans dan Kemper, algoritma Kamens bekerja dengan membagi data kelas buah yang telah ditentukan. Beberapa cara perhitungan jarak yang biasa digunakan yaitu Euclidean distance, Manhattan distance, dan Chebyshев distance. Langkah-langkah penulisan algoritma Kamens. Yang pertama, menentukan banyaknya klaster. Kemudian yang kedua, menentukan pusat klaster secara random. Kemudian hitung jarak antara data dengan pusat klaster. Kemudian kelompokkan berdasarkan jarak terdekat. Maaf, saya salah tulis. Kelompokkan berdasarkan jarak terdekat. Kemudian konvergen jika data sudah sama, maka selesai. Jika data belum sama, maka kembali ke langkah kedua. Oke, langsung saja ke penerapan untuk metode clustering. Oke, untuk yang pertama, kita siapkan datasetnya. Kebetulan di sini saya mengambil dataset untuk mahasiswa. Dataset ini berjumlah 25. Terdiri dari IP mahasiswa, nama mahasiswa, IP mahasiswa, jarak tempuh mahasiswa, jumlah kehadiran, dan penghasilan orang tua. Selanjutnya kita tentukan centroid awal. Centroid awal ini didapat secara random. Saya mengambil dari data K5, K12, K17, dan K21. Akan menghasilkan data seperti ini. Selanjutnya kita tentukan jarak terdekat antara data dengan centroid awal. Yang pertama yaitu kita menentukan centroid awal atau C1-nya. Yang pertama yaitu akar data pertama IP mahasiswa dikurangi dengan centroid awal untuk klaster pertama dari kolom IP mahasiswa, ditambah dengan data kolom jarak tempuh mahasiswa dikurang dengan klaster centroid awal klaster pertama untuk kolom jarak tempuh mahasiswa. Kemudian ditambah data jumlah kehadiran dikurang dengan centroid awal untuk klaster pertama dari kolom jumlah kelahiran. Kemudian ditambah lagi dengan
data kolom penghasilan orang tua yang ini dikurang dengan centroid awal klaster pertama untuk kolom penghasilan orang tua ini akan menghasilkan 14,07347. Selanjutnya kita tentukan klaster kedua. Akar IP mahasiswa dikurang dengan centroid awal klaster kedua untuk kolom IP mahasiswa. Kemudian kemudian ditambah dengan akar jarak tempuh mahasiswa dikurang dengan centroid awal untuk klaster kedua untuk kolom jarak tempuh mahasiswa, ditambah lagi dengan jumlah 90 tambah 82, kemudian ditambah lagi dengan data dari penghasilan orang tua dikurang dengan centroid awal untuk klaster kedua untuk kolom penghasilan orang tua. Ini akan menghasilkan 15,26835. Selanjutnya untuk klaster ketiga sama dengan cara klaster kedua tadi. Data dari kolom IP mahasiswa ini dikurang dengan centroid awal untuk klaster ketiga untuk kolom IP mahasiswa. Ini kemudian ditambah dengan data dari jarak tempuh mahasiswa dikurang dengan centroid awal untuk klaster ketiga kolom jarak tempuh mahasiswa, ditambah lagi dengan data dari jumlah kelahiran dikurang dengan centroid awal untuk klaster ketiga dari kolom jumlah kelahiran ini, kemudian ditambah lagi dengan data dari penghasilan orang tua dikurang dengan centroid awal untuk klaster ketiga dari kolom penghasilan orang tua, maka akan menghasilkan data 14,28846. Selanjutnya untuk klaster keempat, data dari kolom IP mahasiswa ini dikurang dengan centroid awal untuk klaster keempat, data dari kolom IP mahasiswa. Kemudian ditambah lagi dengan data dari jarak tempuh mahasiswa dikurang dengan centroid awal untuk klaster keempat, jarak tempuh mahasiswa. Selanjutnya data dari jumlah kelahiran dikurang lagi dengan centroid awal untuk klaster keempat dari data jumlah kelahiran. Kemudian data dari penghasilan orang tua dikurang dengan centroid awal dari klaster keempat dari data penghasilan orang tua.
ini, maka akan menghasilkan data 2,87222813. Kemudian begitu seterusnya sampai menghasilkan data seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan jarak terdekat. Untuk menentukan jarak terdekat ini, kita ambil dari data terkecil dari sentroid awal, klaster 1 ini, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Maka akan menghasilkan data 2,872281, di mana data tersebut berada pada klaster keempat. Nah, setelah itu kita kelompokkan mengelompokkan dari data klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4 tadi. Maka akan menghasilkan seperti ini. Untuk data pertama berada pada klaster ke-1, klaster ke-4. Kemudian untuk data kedua berada pada klaster ke-4. Data ketiga berada pada klaster 1. Data ke-4 berada pada klaster ke-4. Begitu seterusnya. Sehingga dapat dikalkulasikan bahwa klaster ke-1 menghasilkan 3 data, klaster ke-2 menghasilkan 4 data, klaster ke-3 menghasilkan 4 data, klaster ke-4 menghasilkan 14 data. Jika ditotalkan jadi 25 data. Selanjutnya kita tentukan iterasi kedua. Oke. Sebelum itu kita tentukan dulu sentroid untuk iterasi kedua ini. Sentroid kedua didapatkan dari hasil penjumlahan pengelompokan data pertama yang dibagi dengan jumlah klaster. Pada klaster pertama menghasilkan IP mahasiswa 2,903333. Kemudian untuk jarak tempuh mahasiswa menghasilkan data 7,666667. Kemudian untuk data jumlah kelahiran menghasilkan 77,33333. Kemudian untuk data penghasilan orang tua menghasilkan data 1,333333. Nah, setelah penentuan klaster pada iterasi kedua, maka kita akan menghitung jarak dengan pusat awal klaster seperti pada iterasi pertama tadi. Maka klaster pertama didapatkan 13,97638. Kemudian klaster kedua menghasilkan data 13,37292. Kemudian untuk klaster ketiga menghasilkan data 13,45751. Kemudian untuk klaster keempat menghasilkan data
4,3329502. Begitu seterusnya sampai menghasilkan data seperti ini. Kita hitung semua. Nah, setelah kita hitung semua, kita tentukan jarak terdekat. Di mana jarak terdekat ini diambil dari data terkecil dari klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4. Maka akan menghasilkan data 4,33295. Di mana data ini berada pada klaster keempat. Nah, setelah itu kita mengelompokkan data. Nah, di mana data pertama dari jarak terdekat ini berada pada klaster keempat. Untuk data kedua berada pada klaster keempat. Untuk data ketiga berada pada klaster ketiga. Dan data keempat berada pada klaster keempat. Begitu seterusnya sampai selesai. Maka akan menghasilkan jika dikalkulasikan untuk klaster pertama menghasilkan 1 data, untuk klaster kedua menghasilkan 6 data, untuk klaster ketiga menghasilkan 15 data, untuk klaster keempat menghasilkan 13 data. Setelah itu kita cocokkan antara iterasi pertama dan kedua. Apa data tersebut sama dan juga tidak sama. Seperti kita lihat di sini bahwa data dari iterasi pertama ini berbeda dengan data pada iterasi kedua ini. Maka selanjutnya kita tentukan lagi untuk iterasi ketiga. Untuk iterasi ketiga ini kita harus melakukan pusat awal klaster dengan cara yang sama untuk melakukan iterasi yang ketiga. Didapatkan klaster untuk IP mahasiswa 2,95, kemudian jarak tempuh mahasiswa mendapatkan data 9, kemudian untuk jumlah kelahiran menghasilkan data 76, kemudian untuk iterasi ketiga ini didapat dari hasil pengumpulan data pertama dibagi dengan jumlah total klaster, sehingga akan menghasilkan klaster seperti ini. Untuk klaster pertama IP mahasiswa 2,95, untuk klaster kedua jarak tempuh mahasiswa menghasilkan data 9, untuk jumlah kehadiran menghasilkan data 76, kemudian untuk data penghasilan orang tua menghasilkan 2. Begitu seterusnya. Ini data klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Setelah penentuan awal klaster, maka langkah selanjutnya menghitung jarak antara data dengan pusat awal klaster. Pada klaster pertama menghasilkan data 15,68442. Untuk klaster kedua menghasilkan data 12,862559. Untuk klaster ketiga menghasilkan data 13,86939. Untuk klaster keempat menghasilkan data 4,1591729. Setelah kita menentukan nilai klaster ini,
maka langkah selanjutnya yaitu kita tentukan jarak terdekat, maka akan menghasilkan data 4,1597173. Data ini berada pada klaster keempat. Begitu seterusnya sampai perhitungan selesai. Selanjutnya kita kelompokkan data, di mana data pertama ini berada pada klaster 1, klaster 4. Untuk data kedua berada pada klaster 4. Untuk data ketiga berada pada klaster ketiga. Untuk data keempat berada pada klaster keempat. Begitu seterusnya. Jika kita kalkulasikan, maka akan menghasilkan data seperti ini. Untuk klaster pertama menghasilkan 1 data, untuk klaster kedua menghasilkan 6 data, untuk klaster ketiga menghasilkan 5 data, untuk klaster keempat menghasilkan 13 data. Setelah itu kita cocokkan dengan pengelompokan data dari iterasi kedua tadi, iterasi pertama, iterasi kedua tadi. Jika kita lihat di sini, maka pengelompokan data untuk iterasi ketiga sama dengan pengelompokan data pada iterasi kedua. Jika proses ini sama, maka proses penentuan atau penghitungan manual dengan menggunakan metode clustering selesai. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara perhitungan dengan menggunakan aplikasi RapidMiner. Kita kembali dulu. Kita buka aplikasi RapidMiner Studio. Saya jeda dulu karena ini membutuhkan waktu yang agak lama untuk membuka aplikasi ini. Selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana algoritma Kamenus ini dilakukan di aplikasi RapidMiner ini. Langkah pertama yaitu kita siapkan dulu datanya. Tentunya data dari mahasiswa tadi. Kemudian setelah itu kita import data tadi. Data tadi saya simpan di desktop. Data, kita klik next. Ini adalah data dari mahasiswa tadi. Kalau kita lihat di sini, data dari nama mahasiswa tadi saya hilangkan. Kenapa? Karena di algoritma Kamenus tadi kita tidak menggunakan
dari nama mahasiswa tadi. Begitu pula di aplikasi Rapid Miner ini. Karena data dari nama mahasiswa tadi bersifat numerik, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan. Selanjutnya saya next saja. Ini adalah data dari mahasiswa tadi. Kemudian untuk ini saya kasih ID saja dan oke. Kemudian yang ini kita ganti jadi integer. Kemudian kita next, finish. Dikarenakan data sudah ada, maka saya yes saja. Ini adalah data dari mahasiswa tadi. Selanjutnya kita hubungkan dengan cara kita drag file yang ini, data yang sudah kita persiapkan tadi, kemudian kita menuju ke comments, kita drag lagi. Selanjutnya kita cari performance. Di sini saya gunakan cluster distance performance. Kita drag masuk ke dalam sini, kemudian kita hubungkan ke sini, ini ke sini. Kemudian ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Selanjutnya kita atur klasternya. Ini kita atur klasternya. Kita gunakan tadi berjumlah 4 klaster. Kemudian kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Untuk klaster pertama berjumlah 7 item, klaster kedua jumlah 5 item, klaster ketiga 7 item, klaster keempat 6 item. Jadi total dari item atau total data dari data mahasiswa ini adalah 25 data. Kemudian ini adalah tabel centroid tabel dari data mahasiswa tadi. Kemudian ini adalah pilot, ini adalah grafiknya. Simple chartnya kita bisa lihat. Cluster IP mahasiswa. Jika kita ganti jadi ini. Datanya. Mungkin ini video dari saya, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.